Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai geometri bidang datar, mata kuliah Matematika Terapan 1 dengan dosen pengampu Ibu Nurmayati Sumanto, SSI, MSc. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nur Aini dengan NIM akhir 096. Yang kedua ada Nafira Rahmawati dengan NIM akhir 032. Yang ketiga ada Maulina Isnaini dengan NIM akhir 075. Dan yang keempat ada Ilya Mahmudah dengan NIM akhir 103. Yang pertama, apa sih tujuan kita mempelajari materi geometri? Nah, tujuannya yang pertama untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, yang kedua menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi yang lain, yang ketiga mengembangkan industri keuangan, dan yang keempat dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematik. Selain tujuan, ada juga manfaat dari mempelajari geometri bidang datar. Manfaatnya untuk meningkatkan berpikir logika dan membuat generalisasi secara benar. Nah, untuk dapat memahami materi matematika yang lain, maka kemampuan geometri ini harus dikuasai oleh setiap siswa secara mendalam. Selain ada tujuan dan manfaat, ada juga motivasi. Nah, geometri ini merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara objek-objek geometri seperti titik, garis, bangun, dan sudut. Selain itu, geometri juga merupakan cabang ilmu tertua dalam matematika. Nah, geometri bidang datar ini merupakan objek yang sering sekali kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Bisa di lingkungan rumah, sekolah, taman, kebun, dan lainnya. Nah, selanjutnya materi dari kelompok kami yaitu geometri bidang datar ini cukup banyak bahasanya. Namun, kelompok kami hanya akan membahas sekilas saja karena materi ini sudah teman-teman dapatkan di bangku SMA. Materinya itu mencakup bagian-bagian bangun datar, hubungan titik garis dan bidang, simetris, sudut, macam-macam sudut, hubungan sudut dengan sudut yang lain, sifat-sifat sudut dari dua garis sejajar, bangun datar dimensi 2, kesebangunan dan kekongruenan, segitiga, hubungan lingkaran, serta yang terakhir adalah dalil dalam geometri. Selanjutnya, yang pertama yang akan kita bahas adalah bagian-bagian dari bangun datar yang terdiri dari titik, garis, dan bidang. Definisi titik merupakan sebuah noktah yang tidak mempunyai panjang, namun titik ini merupakan bagian terkecil atau bagian yang paling sederhana dari geometri. Kemudian garis. Definisi garis ini merupakan himpunan titik-titik yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Dan yang terakhir adalah bidang. Definisi dari bidang adalah kumpulan titik-titik yang jumlahnya tak terhingga, kemudian membentuk permukaan rata, melebar ke segala arah sampai tak terhingga. Nah, contohnya pada persegi panjang ABCD. Dalam gambar tersebut terdapat 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Kemudian ada 4 segmen garis, yaitu garis AB, BC, CD, dan garis DA. Kemudian terdapat 1 bidang, yaitu bidang persegi panjang ABCD. Lalu hubungan titik, garis, dan bidang. Yang pertama ada kedudukan titik dan garis. Kedudukan titik dan garis ini ada titik yang terletak pada garis dan titik yang terletak di luar garis. Lalu ada yang kedua, ada kedudukan garis dan garis. Garis dan garis ini ada garis yang saling berimpit, ada garis yang saling berpotongan, kemudian ada garis yang saling sejajar, ada garis yang saling bersilangan. Kemudian yang ketiga ada kedudukan garis dan bidang. Nah, gambar 1
ini menggambarkan garis yang terletak pada bidang. Kemudian gambar 2 menggambarkan garis yang sejajar dengan bidang. Kemudian yang ketiga itu menggambarkan garis yang memotong bidang. Kemudian yang keempat itu ada kedudukan titik dengan bidang. Gambar di atas ini itu menggambarkan bahwa titik yang berada di luar bidang, kemudian yang bawah itu menggambarkan titik yang berada pada bidang. Selanjutnya yang kelima itu ada kedudukan bidang terhadap bidang. Gambar 1 itu merupakan gambar bidang A yang berhimpit dengan bidang B. Kemudian gambar kedua adalah gambar bidang alfa yang sejajar dengan gambar bidang beta. Yang ketiga itu adalah bidang alfa yang saling berpotongan terhadap bidang beta. Materi selanjutnya adalah simetris. Simetris itu merupakan sifat yang membagi sesuatu menjadi bagian yang sama besar. Nah, simetris ini terbagi menjadi dua, yaitu simetris lipat dan simetri putar. Simetri lipat itu sendiri merupakan banyaknya lipatan yang bisa dibentuk dari bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, contohnya pada persegi itu mempunyai 4 simetri lipat. Selanjutnya simetri putar. Jadi simetri putar itu merupakan banyaknya putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bidang datar, di mana titik putaran terletak pada titik berat dan hasil putarannya membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Contohnya itu adalah pada bangun persegi 4 yang memiliki 4 simetri putar. Ilustrasinya terdapat pada gambar tersebut. Jadi untuk yang warna hijau itu diputar 1/4 putaran atau 90 derajat. Kemudian yang orange itu diputar sebesar 180 derajat. Kemudian yang abu-abu ini diputar sebesar 270 derajat. Kemudian yang kuning ini diputar satu putaran penuh atau 360 derajat. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Ya, materi yang keempat yaitu sudut. Sudut adalah besaran suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Dalam bangun dua dimensi beraturan, sudut dapat diartikan ruang antara dua garis lurus yang saling berpotongan. Pada lingkaran, besar sudutnya 360 derajat, pada segitiga 180 derajat, dan pada persegi 360 derajat. Berikut ada mengukur sudut tanpa busur. Yang pertama, ada ukuran sudut, cara mengukur sudutnya tanpa busur. Ukuran sudut dipandang sebagai jarak putar dari satu kaki ke kaki yang lain dengan besar 360 derajat, di mana 1 derajatnya sama dengan 1/360 derajat dan 60 menit dan 60 detik. Ukuran sudut dinyatakan dengan derajat atau radian. Apa sih radian itu? Radian adalah suatu sudut lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Selanjutnya, bagian-bagian sudut. Sinar garis AB, dan BC membentuk sudut ABC atau CBA. Yang B, sinar sudut garis AB dan BC, AB dan BC disebut kaki sudut. B merupakan titik sudut B, titik B merupakan titik sudut. Selanjutnya, poin yang kelima, macam-macam sudut. Sudut yang pertama yaitu sudut lancip, sudut yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat dan lebih besar dari 0 derajat. Bisa dituliskan seperti ini dan bisa dilihat pada gambar. Nah, ini kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat.
Sudut yang kedua yaitu sudut siku-siku, sudut yang besarnya tepat 90 derajat, sebagaimana gambar berikut. Sudut yang ketiga, sudut tumpul. Sudut yang besarnya lebih kecil dari 180 derajat dan lebih besar dari 90 derajat, sebagaimana pada gambar. Sudut yang keempat, sudut lurus. Sudut yang besarnya 180 derajat. Sudut yang kelima, sudut lingkaran penuh. Sudut yang besarnya tepat 360 derajat. Selanjutnya yaitu hubungan sudut dengan sudut yang lain. Hubungan yang pertama yaitu berpelurus. Dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah ukuran kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Hubungan yang kedua yaitu berpenyiku. Dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah ukuran kedua sudut tersebut adalah 90 derajat. Hubungan yang ketiga, hubungan berselisih. Dua sudut dikatakan berselisih jika kedua sudut tersebut mempunyai sisi sekutu di antara kedua sisi yang lain dan berimpit titik pangkalnya. Materi selanjutnya, sifat sudut dari dua garis jajar. Pada gambar, garis A sejajar B, garis C memotong kedua garis tersebut berturut-turut di titik P dan Q sehingga terjadi sudut-sudut P1, P2, P3, P4, Q1, Q2, Q3, Q4. P1 dan Q1, sudut P2 dan Q2 merupakan pasangan sudut-sudut sehadap. P1 dan Q3 merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. P1 dan Q2 merupakan pasangan sudut dalam sepihak. P2 dan Q4 merupakan pasangan sudut luar berseberangan, dan P2 dan Q1 pasangan sudut luar sepihak. Selanjutnya, bangun datar dimensi 2. Yang pertama, bangun datar beraturan. Contohnya segitiga. Garis dalam segitiga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, garis tinggi segitiga merupakan garis yang menghubungkan salah satu titik sudut dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Yang kedua, garis bagi merupakan garis yang menghubungkan salah satu titik sudut dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Yang ketiga, garis berat merupakan garis yang melalui satu titik sudut dan membagi sisi di depannya menjadi dua sama panjang. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ada 4 macam segitiga. Yang pertama, segitiga sama sisi. Yang kedua, segitiga sama kaki. Yang ketiga, segitiga siku-siku. Dan keempat, segitiga sembarang. Untuk rumus luas segitiga, yang pertama, jika diketahui alas dan tingginya, maka luasnya alas kali tinggi per 2. Yang kedua, jika diketahui ketiga sisinya, maka luasnya akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Yang ketiga, jika diketahui dua sisi dan sebuah sudut yang diapit oleh sisi yang diketahui, maka luasnya setengah kali A kali B kali sin C. Untuk kelilingnya adalah jumlah seluruh sisinya. Yang kedua ada persegi panjang. Rumus luas persegi panjang, luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk rumus keliling persegi panjang, keliling sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Yang ketiga persegi, rumus luas persegi, luas sama dengan sisi kali sisi. Untuk rumus keliling persegi, keliling sama dengan 4 kali sisi. Selanjutnya jajar genjang, yaitu segi 4 dengan sisi yang berhadapan sama besar dan sudut yang berhadapan juga sama besar. Rumus luas jajar genjang, luas sama dengan alas kali tinggi. Kelilingnya adalah jumlah seluruh sisinya. Selanjutnya ada trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang mempunyai sepasang sisi sejajar. Dibedakan menjadi 2, trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki. Untuk luasnya, luas sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Untuk kelilingnya, jumlah semua sisinya. Kemudian ada layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 dengan sisi yang berdekatan sama panjang dan diagonalnya saling tegak lurus. Untuk rumus luas layang-layang, diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Untuk kelilingnya adalah jumlah seluruh sisinya. Selanjutnya belah ketupat adalah jajar genjang yang panjang sisinya sama. Untuk rumus luas belah ketupat, diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Untuk kelilingnya adalah jumlah seluruh sisinya. Yang terakhir lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu.
Untuk sifatnya mempunyai satu titik pusat, jarak titik pusat ke lingkaran dinamakan jari-jari, dan mempunyai simetri lipat dan simetri putar tak hingga. Untuk rumus luas lingkaran, pi r kuadrat, untuk rumus keliling lingkaran, 2pi r. Nah, yang kedua, bangun datar tak beraturan. Metode perhitungan luas bangun datar tak beraturan, yang pertama, trapesioida, adalah bangun datar tak beraturan yang menggunakan prinsip trapesium. Cirinya, lebar tiap bagian sama, tiap bidang yang telah dipartisi disebut sebagai bias, tiap bias memiliki sepasang sisi sejajar, misal O1, O2, O3, O4, dan seterusnya, yang disebut sebagai panjang bias dengan lebar bias, misal D, satuan panjang. Luas tiap bias dihitung dengan konsep luas trapesium. Luas total bidang sama dengan jumlah luas masing-masing bias. Yang terakhir, luas daerahnya. Luas sama dengan D O1 plus O2 per 2 plus O2 plus O3 hingga ON-2 plus O1. Yang kedua ada mid-ordinate. Adalah prinsipnya sama dengan trapesioida, tapi mid-ordinate ini tiap bias dihitung dulu luasnya, kemudian baru dijumlahkan semuanya. Yang ketiga ada Simpson. Simpson adalah aplikasi integral untuk menghitung luas. Jika akan dicari daerah di bawah kurva Y sama dengan fx dengan sumbu x di interval AB, aturannya, bagilah daerah yang terjadi menjadi n trapesium yang genap dengan S dan O1, O2, O3, O4 hingga On dari interval AB. Untuk rumus luasnya, 3/5 F plus L plus 3E plus 2R, di mana F adalah ordinat pertama pada interval AB, sedangkan L adalah ordinat terakhir pada interval AB, sedangkan E adalah banyak ordinat nomor genap, dan R adalah banyak ordinat nomor ganjil. Jika daerahnya berupa daerah berpetak, maka petak yang utuh dihitung satu satuan, dan yang tidak utuh dihitung setengahnya, kemudian dijumlahkan hasilnya. Rumusnya, luas sama dengan total daerah utuh plus setengah kali total daerah tak utuh. Selanjutnya ada kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan adalah dua bangun dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sedangkan kekongruenan, dua bidang datar dikatakan kongruen jika sudut yang bersesuaian sama besar. Segitiga merupakan bangun datar sederhana yang memiliki tiga sisi. Adapun sifat yang berlaku pada sebuah segitiga adalah: yang pertama, sifat identitas, yang kedua, aturan sinus, yang ketiga, aturan kosinus, yang keempat, luas, dan yang kelima, pertidaksamaan. Yang pertama, aturan identitas. Aturan identitas ini biasa juga bisa disebut dengan aturan identitas trigonometri. Trigonometri sendiri merupakan ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga. Rumus identitas trigonometri menyatakan hubungan antar fungsi trigonometri yang meliputi fungsi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka ditemukan rumus sebagai berikut. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Tangen kuadrat A minus sekan kuadrat A sama dengan min 1. Kotangen kuadrat A plus kosekan kuadrat A sama dengan min 1. Untuk mencari tan A sama dengan sin A per cos A. Dan kemudian untuk mencari sekan A sama dengan 1 per cos A. Dan selanjutnya untuk mencari kosekan A sama dengan 1 per sin A. Sifat segitiga selanjutnya yaitu aturan sinus. Aturan sinus adalah perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya yang memiliki nilai sama. Rumusnya yaitu A banding sin A sama dengan B banding sin B sama dengan C banding sin C sama dengan 2R. Untuk A sendiri ini merupakan panjang sisi A, dan untuk A besar ini merupakan besar sudut di hadapan sisi A.
Sifat selanjutnya yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 cos A, dan B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2 cos B. Dan untuk mencari C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat min 2 cos C. Sifat selanjutnya yaitu sifat luas. Untuk mencari luas segitiga, kita bisa menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Dan selain itu juga kita bisa menggunakan rumus akar S kali S min A kali S min B kali S min C. S sendiri ini merupakan setengah dari keliling segitiga. Keliling segitiga adalah A plus B plus C. Dan untuk mencari luas segitiga, kita juga bisa menggunakan rumus setengah BC kali sin A, dan setengah AB kali sin C, dan setengah AC kali sin B. Untuk mencari luas segitiga, kita juga bisa memakai rumus ABC per 4R. Atau juga bisa menggunakan rumus ini, A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 sin A. Sifat selanjutnya yaitu sifat pertidaksamaan. Dalam matematika, ketidaksamaan segitiga menyatakan bahwa untuk sembarang segitiga, jumlah panjang dua sisi harus lebih besar dari panjang sisi yang lain. Rumusnya itu A plus B lebih dari C, A plus C lebih dari B, dan B plus C lebih dari A. Materi selanjutnya yaitu hubungan lingkaran. Lingkaran sendiri adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu yang dimaksud disebut titik pusat. Sebuah lingkaran memiliki unsur yang membentuk lingkaran tersebut. Adapun hubungan lingkaran yaitu 1. Ada lingkaran dengan titik, 2. Garis dengan lingkaran, terus selanjutnya sudut di dalam lingkaran, lingkaran dengan segitiga, lingkaran dengan segi 4, dan lingkaran dengan lingkaran. Yang pertama, lingkaran dengan titik. Titik di dalam lingkaran itu ada titik pada lingkaran atau titik di luar lingkaran. Terus sudut di dalam lingkaran, itu ada sudut pusat sama sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang titik pusatnya adalah titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Adapun sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Hubungan selanjutnya yaitu garis dengan lingkaran. Jika suatu garis memiliki satu titik persekutuan dengan lingkaran, maka keduanya bersinggungan. Kemudian jika suatu garis memiliki 2 titik persekutuan dengan lingkaran, maka keduanya berpotongan. Hubungan dari kedua titik persekutuan tersebut jika dihubungkan akan menjadi tali busur. Dan jika keduanya melalui titik pusat, maka merupakan tali busur terpanjang atau menjadi diameter. Selanjutnya, jika suatu garis tidak memiliki titik persekutuan dengan lingkaran, maka garis tersebut ada di luar lingkaran. Hubungan selanjutnya itu lingkaran dengan segitiga. Yang pertama, lingkaran dalam segitiga. Untuk mencari jari-jari itu bisa ditemukan dengan luas dibagi S. S ini sama dengan setengah dari keliling. Terus selanjutnya lingkaran dengan singgung segitiga. Untuk mencari RS sama dengan luas per S min A. Kemudian lingkaran di luar segitiga.
Untuk mencari R sama dengan ABC per 4 kali luas. Jadi luas sama dengan ABC per 4R. Ini bisa dijadikan sebagai rumus luas segitiga. Kemudian lingkaran dengan segi 4. Pada lingkaran dalam segi 4, jumlah dua sisi berbeda yang bersebelahan jumlahnya sama. Kemudian pada lingkaran luar segi 4, jumlah sudut yang berhadapan jumlahnya sama dengan setengah putaran. Untuk mencari luasnya yaitu menggunakan rumus ini. Akar S min A kali S min B kali S min C kali S min D, atau S sama dengan A plus B plus C plus D per 2. Kemudian hubungan lingkaran dengan lingkaran. Jika dua lingkaran tidak memiliki titik persekutuan, maka keduanya tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Akibatnya akan ditemukan garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Ini seperti ini contohnya. Dua lingkaran jika memiliki satu titik persekutuan, maka keduanya bersinggungan. Ini dua lingkaran yang memiliki dua titik persekutuan, maka keduanya berpotongan. Nah, ini dia. Kemudian dalil-dalil dalam geometri. Yang pertama ada intercept, yang kedua segmen garis, yang ketiga titik tengah, dan yang keempat Menelaus, yang kelima Ceva, dan yang keenam Stewart. Yang pertama intercept. Pengertiannya, jika dua atau lebih garis sejajar dipotong oleh dua garis berpotongan, maka rasio dari luas garis berpotongan pertama adalah sama dengan rasio dari luas garis yang serupa dari garis berpotongan kedua. Contohnya sebagai berikut. Diketahui segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. ADE sebangun dengan segitiga ABC. Maka AD banding AB sama dengan AE banding AC. Nah, sudah dipahami kan? Kemudian AD banding AD per DB sama dengan AE banding AE plus EC. Kemudian AD kali AE plus EC itu juga sama dengan AE kali AD plus DB. Nah, sama juga dengan AD banding DB sama dengan AE banding EC. Kemudian dalil segmen garis. Terdapatnya titik yang membentang tanpa henti di kedua arah, tapi tetap satu baris. Nah, contohnya ini. Dalil selanjutnya yaitu Ceva. Contohnya itu pada segitiga ABC, titik D pada sisi BC, E pada sisi AB, dan titik F pada sisi AC. Garis AD, BF, dan CE berpotongan di satu titik persekutuan yaitu titik O. Jika dan hanya jika AF kali CD kali BE sama dengan FC kali DB kali A, maka bisa ditemukan juga AF per BC kali BE per EA kali CD sama dengan 1. Dalil selanjutnya yaitu titik tengah. Ruas garis yang menghubungkan titik tengah dari dua sisi segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan setengah dari panjang sisi ketiga. Contohnya, diketahui titik D dan E masing-masing merupakan titik tengah dari sisi AB dan AC. Ruas garis DE akan sejajar dengan AB dan panjang DE setengah dari panjang AB. Nah, buktinya segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, maka sudut CAB sama dengan sudut CDE karena sehadap sehingga DE berhadapan dengan AB, maka rumusnya bisa ditemukan dengan ini. AB banding DE sama dengan 2 banding 1, berarti DE sama dengan setengah AB.
Dalil selanjutnya yaitu Menelaus. Nah, kita contohkan dalil Menelaus, yaitu pada segitiga ABC terdapat titik D pada sisi AC, E pada sisi BC, dan F pada sisi AB, maka AF kali BE kali CD sama dengan AD kali BF kali CE. Sama dengan juga AF per BF kali BE per CE kali CD per AD sama dengan 1. Jika dan hanya jika DEF segaris. Dalil yang terakhir yaitu Stewart. Dari gambar di samping berlaku X sama dengan akar A kuadrat kali B ditambah C kuadrat kali G dikurangi P B per B. Setelah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 7, kami juga memberikan contoh soal, yaitu 3 titik berbeda di B, C, dan D. B, C, dan D terletak segaris dengan titik C berada di antara titik B dan titik D. Titik A adalah suatu titik yang tidak terletak di garis BD dan memenuhi jarak AB sama dengan jarak AC sama dengan jarak CD. Jika diketahui 1 per jarak CD dikurangi 1 per jarak BD sama dengan 1 per jarak CD ditambah jarak BD, maka besar sudut BAC adalah berikut penyelesaiannya. Penyelesaian ini bisa teman-teman perhatikan, bisa teman-teman cermati secara teliti, karena itu sudah jelas ya. Selanjutnya kita melanjutkan ke latihan soal. Nah, latihan soal ini bisa teman-teman kerjakan dan kita bisa diskusikan bersama. Latihan soalnya yaitu diketahui AB, BC, dan CA memiliki panjang masing-masing 7, 8, dan 9. Jika D adalah titik tinggi dari B, maka panjang AD adalah, di sini teman-teman bisa menyelesaikan latihan soal ini. Kiranya dari kelompok kami, kelompok 7, mata kuliah Matematika Terapan 1, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih untuk teman-teman semua telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.